والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kesempatan untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadiri salah satu dari majelis-majelis ilmu. Jemaah yang saya muliakan, sungguh ini merupakan nikmat yang sangat agung yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada hamba-hamba yang dicintai dan diridhai olehnya. Maka dari itu hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Salawat beserta salam juga tidak lupa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan disunnahkan kepada kita setiap kali kita mendengar nama Rasulullah, maka hendaknya kita iringi dengan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagai bentuk cinta dan dalam rangka berittiba kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan terakhir kita membaca bab At-Taubah, bab tentang kewajiban bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap dosa. Dan pada pagi yang mulia ini insyaallah kita akan baca beberapa hadis yang lainnya di dalam bab ini sebelum kita berpindah kepada pembahasan bab yang berikutnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dan disepakati oleh keduanya kesahihan hadis ini baik secara matan maupun sanadnya. Muttafaqun alaih.
dari Abu Sa'ad bin Malik Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. An Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu sebelum kalian ada seorang laki-laki yang ia telah membunuh 99 jiwa. Dia telah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lam ahli al-ardh. Lalu ia bertanya kepada penduduk negeri itu yang paling berilmu, yang paling tahu. Karena dia ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tanya. Fadulla ala rahib. Lalu ditunjukkan kepadanya kepada seorang rahib. Rahib ini adalah abid min ubadi Bani Israel, adalah salah seorang ahli ibadah dari ahli ibadah Bani Israel. Dinamakan dengan abid, ahli ibadah, ibadahnya banyak. Fa'atahu faqal, lalu ketika ditunjukkan kepada seorang rahib tersebut, laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa itu pun mendatangi rahib tersebut. Dia bertanya, faqala innahu qad qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah. Ia datang kepada rahib tersebut mengatakan apa? Bahwa ia telah membunuh 99 jiwa. Apakah ada taubat baginya? Apakah masih diberikan pintu taubat? Dibuka pintu taubat dan kesempatan untuk meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa-dosanya? Faqala la. Lalu rahib tersebut, ahli ibadah itu mengatakan, tidak ada lagi pintu taubat untukmu. Tidak ada lagi kesempatan bertaubat bagimu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqatalahu fakammala bihi 100. Lalu pemuda tersebut pun membunuh rahib itu sampai sehingga dengan ia membunuh rahib tersebut genaplah 100 jiwa yang telah dia bunuh. Nah, di sini para ulama mereka menyebutkan salah satu faidah yang sangat berharga, yaitu bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Ya, bahayanya berfatwa tanpa ada bimbingan ilmu. Ini akan memudaratkan dirinya dan akan memudaratkan juga orang lain. Fadhallu wa adhallu. Dia terjatuh ke dalam penyimpangan, kesesatan, dan wa'adhallu, dan menyesatkan orang lain. Coba lihat rahib ini. Dia berfatwa tanpa ada bimbingan ilmu. Mengatakan gak ada lagi kesempatan bertaubat bagimu. Sehingga apa yang terjadi? Binasa dia. Dibunuh. Nah. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardh. Lalu pemuda itu bertanya lagi kepada orang yang lebih tahu dari negeri tersebut. Fadulla ala rajulin alim. Lalu ditunjukkan kepadanya seorang laki-laki yang alim, ulama, orang yang memiliki ilmu. Kalau tadi
yang ditunjukkan adalah kepada rahib ahlu ibadah. Kalau sekarang ditunjukkan kepada seorang alim, orang yang berilmu. Qala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Lalu pemuda itu pun bertanya kepada ahlul ilmi tersebut. Ia menceritakan bahwa ia telah membunuh 100 jiwa. Apakah ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Qala na'am. Ahlul ilmi tersebut, ulama tersebut langsung mengatakan iya. Masih ada kesempatan bertaubat untukmu. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah? Dan siapa yang akan menghalangi antara ia dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menghalanginya? Tidak ada. Selama ruhnya tersebut masih dikandung badan, selama matahari belum terbit dari arah barat, pintu taubat itu masih selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su'in. Lalu ahli ibadah tersebut menasihati pemuda yang telah membunuh 100 jiwa tadi. Pergilah engkau ke negeri fulan dan fulan, pergilah engkau ke kampung yang lain, karena di tempat tersebut ada di sana manusia-manusia yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan jangan engkau kembali ke negerimu ini, karena negeri engkau ini adalah negeri yang jelek. Manusia di dalamnya adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat kejelekan. Nah, ini jamaah yang saya muliakan, pentingnya kita memang berhijrah, pergi ataupun berangkat dari negeri kafir menuju negeri muslimin. Seseorang misalnya tinggal di luar negeri, di Eropa. Kalau dia punya kemampuan, dia memiliki semuanya, maka diwajibkan baginya untuk meninggalkan negeri tersebut, pindah ke negeri kaum muslimin. Seperti negeri yang kita tinggal ini yang mayoritasnya adalah di dalamnya kaum muslimin. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, fantalaqa hatta nasafa at-tariq. Lalu laki-laki itu langsung berangkat. Ia pun pergi menjalani nasihat ahli al-ilmi tadi yang telah mengingatkan dia untuk keluar dari negerinya itu. Dia langsung pergi, sehingga ketika di pertengahan jalan atahul maut, datang kepadanya kematian. Karena memang kematian itu bisa datang kapan saja. Tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita takutkan. Kita takut atau tidak kematian itu akan datang, siap atau tidak kematian itu akan datang. Sehingga kata para ulama, tidak ada yang takut terhadap kematian kecuali mereka adalah para pecinta-pecinta dunia. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhtasamat fihi malakatur rahmah wa malaikatul azab. Lalu bertikailah dua malaikat, malaikat ar-rahmah dengan malaikatul azab. Siapa yang lebih berhak untuk membawa ruhnya itu? Malaikatul rahmah mengatakan, jaa taiban muqbilan biqalbihi ilallah. Berkata malaikatul rahmah bahwa ia yang lebih berhak untuk mengambil dan membawa ruh orang ini, karena ia datang dalam tujuan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya tersebut ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul azab, adapun malaikatul azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qad, bahwa ia belum mengamalkan kebaikan sedikit pun. Tidak ada amalan kebaikannya, tidak ada
amalan kebaikan sedikit pun. Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum. Lalu datanglah malaikat yang lainnya dengan dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum. Kemudian dijadikanlah malaikat tersebut sebagai hakim di antara keduanya. Faqala qisu, lalu malaikat tersebut mengatakan, qisu, tolong diukur. Coba diukur. Ma bainal ardhaini fa ila ayyuhuma kana adna fahuwalah. Antara dua negeri tersebut, negeri yang jelek dengan negeri yang baik yang dia tuju, mana yang lebih dekat dan lebih dekat ataupun maka ialah yang lebih berhak untuk mengambil ruhnya. Kalau dekat ke negeri yang baik, maka malaikatur rahmah yang lebih berhak. Qala faqasu fawajaduhu adna ila ardil lati arada. Subhanallah. Lalu diukurlah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, maka didapati bahwa orang tersebut lebih dekat ke negeri yang dia tuju, yaitu negeri yang baik, negeri yang di sana terdapat manusia-manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqabadathu malaikatur rahmah. Lalu dibawalah ruhnya tersebut oleh malaikatur rahmah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faedah penting. Yang pertama adalah pintu taubat selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selama ruh kita masih di kandung badan. Selama ruh kita masih berada di dalam badan kita, masih menyatu dengan badan kita. Namun ketika ruh kita sudah berada di dalam kerongkongan, maka taubat tidak lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi pintu taubat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan menerima taubat seorang hamba selama belum ghargharah, selama belum ngorok ataupun ketika seseorang berada di dalam sakaratul maut. Kemudian di antara faedah juga yang bisa kita ambil di dalam hadis ini adalah bahwasanya bertaubat kepada Allah Azza wa Jal ini akan menghapus segala dosa-dosa kita. Akan menghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Meskipun kita belum mengamalkan amalan saleh, meskipun kita belum berbuat kebaikan setelah kita benar-benar berniat dan bertekad untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa-dosa kita. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah pentingnya kita bertanya kepada ahlul ilmi, kepada ulama, kepada orang-orang yang benar-benar faham tentang ilmu Al-Quran was sunnah. Jangan kita tanyakan kepada sembarangan orang. Jangan kita tertipu dengan penampilan seseorang, pakaiannya berjubah, jenggotnya lebat, pakai surban, dalam keadaan dia tidak menyampaikan sesuatu sesuai dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah, karena hal tersebut akan membawa kita ke dalam penyimpangan dan kesesatan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Azza wa Jal mencabut ilmu ini dengan diwafatkan oleh para ulama, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia menjadikan orang-orang jahil sebagai rujukan untuk mereka kembali kepadanya. Fasa'alu fa'aftau bighairi ilm. Lalu mereka bertanya kepada orang jahil tersebut dan mereka pun berfatwa tanpa dengan bimbingan ilmu. Fadhallu wa adhallu, sehingga sesat dan menyesatkan. Coba lihat tadi, pemuda tadi ketika dia tanya kepada seseorang yang tidak ada ilmu padanya, dijawab juga dengan bukan bimbingan ilmu, akhirnya bisa membinasakan dirinya dan juga bisa membinasakan orang yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala
dari Abi Nujaid Imran ibn al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhu, anna imra'atan Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang wanita berasal dari suku Juhainah, ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina, dalam keadaan ia hamil disebabkan perbuatan zina, perbuatan fahisyah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Faqalat, lalu wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan faqimhu alayya. Wahai Rasulullah, aku tertimpa had. Maksudnya adalah aku tertimpa sesuatu perkara yang mengharuskan bagiku ditegakkan hukum had, dirajam. Faqimhu alayya, maka tegakkan hukum had tersebut kepadaku wahai Rasulullah. Coba lihat, dia datang dengan tulus, ikhlas, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditegakkan kepadanya hukum had, hukum rajam tersebut. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil wali dari wanita tersebut. Walinya dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ahsin ilaiha. Rasulullah mengatakan, berbuat baiklah kepada wanita ini. Fa idza wada'at fa'tini. Kalau ia telah selesai, telah menyelesaikan wiladahnya, telah melahirkan bayinya, janinnya, maka datanglah kepadaku. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, coba lihat di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk berbuat baik. Ya. Namun anehnya kita mendapati di zaman kita sekarang, didapati ada dua orang insan yang berzina, justru ditegakkan kepadanya sesuatu yang tidak ada bimbingan dan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dituangkan kepadanya air pari, comberan dan sebagainya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam tidak menyuruh kita untuk hal-hal yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Ya, kalau mau ditegakkan hukum had, tegakkan hukum had. Itu pun yang melakukannya adalah penguasa. Kalau negeri kita ini tidak melakukannya, maka kita hanya bisa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya negeri kita ini dianugerahkan para pemimpin yang beriman, bertakwa dan berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, wanita ini berbuat sebuah perbuatan keji. Dia mengaku perbuatan tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, fa ahsin ilaiha, berbuat baiklah. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah beri hidayah kepada kita dan kepada muslimin di negeri kita ini. Coba lihat, terkadang ada pencuri yang didapati diarak ataupun dikeroyok sampai mati. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada hukum dibunuh mati bagi orang yang mencuri, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada. Itu adalah haram, itu adalah kezaliman yang dilakukan. Terkadang ada yang dibakar, disiram bensin dibakar. Orang yang membunuhnya, yang ikut andil membunuh, ia akan bertanggung jawab kelak di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun harta yang diambil, maka hukuman yang paling besar bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Itu hukum Islam, bukan dibunuh, dikeroyok. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang paling selamat adalah kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Itu lebih selamat. Serahkan kepada mereka dan kita tidak melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa fa'ala. Lalu wali dari wanita tersebut pun melakukannya, berbuat baik kepada wanita tersebut. Fa amara biha Nabiullah fashuddat 'alaiha thiyabuha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibawakan wanita tersebut kepadanya dan dikuatkan
tali ataupun pakaiannya tersebut, thumma amara biha farujimat, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dirajam, dilempar dengan batu. Dan batu yang diinginkan di sini adalah bukan batu yang terlalu besar dan bukan batu yang terlalu kecil, sedang, sehingga dia bisa merasakan bagaimana azab yang sangat berat, pedihnya hukum rajam itu, sebagaimana dia telah merasakan lezatnya zina. Dia merasakan kelezatan zina yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma shalla 'alaiha, setelah wanita itu meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati. Beliau salat jenazah untuk wanita tersebut. Faqala lahu Umar, lalu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengatakan, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat? Wahai Rasulullah, engkau salat untuk wanita tersebut dan sungguh dia telah berzina. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besarnya kecemburuan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, betapa tidak sukanya beliau ketika beliau melihat ada seseorang yang mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, engkau salat kepada orang yang bermaksiat kepada Allah, berzina dia. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad tabat taubatan, wahai Umar, wanita ini telah bertaubat dengan sebuah taubat yang sesungguhnya. Ia sungguh telah benar-benar bertaubat. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Kalau seandainya taubatnya ini dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka sudah cukup bagi mereka. Maka telah mencukupi untuk mereka. Coba lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Qala wa hal wajadat afdal min an jadat bi nafsiha lillah? Ya. Apakah wa hal wajadta, apakah engkau wahai Umar mendapati ada orang yang lebih bersungguh-sungguh terhadap dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Coba lihat betapa mulianya wanita tersebut ketika dia benar-benar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah pentingnya keikhlasan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat itu tujuannya adalah untuk Allah. Bertaubat itu adalah ibadah yang mulia, sehingga jangan kita bertaubat tujuannya untuk mendapatkan dunia. Jangan kita bertaubat tujuannya adalah untuk mendapatkan harta ataupun seorang wanita yang ingin kita nikahi. Kalau kita ingin bertaubat, bertaubatlah dengan ikhlas, dengan tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang saya muliakan, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, laqad tabat taubatan, sungguh wanita tersebut telah bertaubat dengan sebenar-benarnya. Kalau taubatnya ini dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka cukup bagi mereka. Cukup. Luar biasa jemaah yang dimuliakan oleh Allah, keikhlasan di dalam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini pula adalah bahwa di dalam Islam yang dinamakan dengan hukuman yang baik adalah hukuman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kalian ingin membunuh, fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah cara yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Itu cara yang baik. Merajam seseorang yang telah wafat, yang telah berzina dalam keadaan ia muhsan, sudah pernah menikah, dirajam dengan batu sampai mati. Ini adalah cara yang baik
sesuai dengan yang diperintahkan dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Namun yang perlu dan penting diperhatikan di sini jamaah yang saya muliakan, para ulama mereka bersepakat, mereka menyebutkan bahwa yang menegakkan hukum had adalah para penguasa, bukan pribadi-pribadi kita. Diterangkan oleh para ulama, kalau pribadi ataupun kelompok manusia menegakkan ini, maka akan menimbulkan fawdha, keributan, kegaduhan dan kekacauan di tengah-tengah umat. Berikan kesempatan ini kepada penguasa kita. Kalau mereka tidak menegakkannya, mereka yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa qala wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan dhahaban ahabba ay yakuna wadiyani." Kalau seandainya Bani Adam ia memiliki emas yang jumlahnya satu lembah, maka ia akan berupaya untuk menginginkan untuk mendapatkan emas yang jumlahnya 2 lembah. Demikian kehidupan seorang manusia dan ambisinya terhadap dunia. Ia sudah dapatkan harta, emas yang banyaknya 1 lembah, dia akan berupaya untuk mendapatkan lembah yang berikutnya yang isinya juga emas. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Waqala wa la yamla'u fahu illa turab, dan tidak akan memenuhi mulutnya tersebut, tidak akan mengenyangkan ia kecuali at-turab, kecuali tanah. Ketika dia masuk ke dalam liang lahat, tatkala dia masuk ke dalam liang lahat, tanah masuk ke dalam mulutnya, baru saat itu dia kenyang. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa yatubullahu ala man tab, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesempatan bertaubat, membuka pintu taubat kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah, menunjukkan bahwa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hidayah dari Allah. Bertaubat adalah hidayah dari Allah azza wa jal. Kalau Allah tidak bukakan pintu taubat, ya, sekuat tenaga, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita di dalam mengajak seseorang untuk bertaubat, maka dia tidak akan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jal, ya, sebagian manusia terkadang tidurnya di dalam masjid, tidur di masjid, azan dikumandangkan, bukan bangun berwudu, namun bangun pindah ke tempat yang lainnya untuk menyambung kenikmatan tidurnya. Coba lihat, kalau tidak ada hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidurnya di samping masjid, tidurnya di teras masjid, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Datang waktu sholat, dia tidak mau menunaikan sholat. Menunjukkan bahwasanya taubat itu adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus selalu kita minta kepadanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita di atas bertaubat kepadanya. Tersisa satu hadis jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullahu ila rajulain, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa kepada 2 laki-laki, yaqtulu ahaduhumal akhar, ya, yadkhulanil jannah, di mana keduanya tersebut saling membunuh, namun kedua-duanya itu masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal, yang satunya berjihad kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dibunuh oleh orang yang kedua tadi. Thumma yatubullah alal qatil fayuslim fayustashhadu, kemudian laki-laki yang kedua yang membunuh muslim tersebut di dalam perang, ia pun bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam agama Islam, maka ia pun bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kedua-duanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya muliakan, ini kajian kita secara ringkas dan penjelasan yang ringkas di dalam hadis-hadis bab at-taubah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan sebutkan bab as-sabar, tentang kewajiban untuk bersabar. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada faidah dan manfaat untuk saya yang pertama dan kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.